Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di channel yang kita coba untuk berbagi ilmu ini. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang avometer. Kemarin kita sudah bahas tentang pembacaan AC volt. Sekarang kita coba bahas pembacaan DC volt. Kuncinya kemarin untuk membaca jarum avometer analog ini adalah pada angka yang pertama ini ya, 2, 10, 50. 10 garis yang pertama ini. DC volt ataupun ampere volt kita pakai yang ini ya, yang ada skala 10, 50, 2, 50. Sesuai dengan ininya. Skala pada switch selector analognya ini. Kalau kita pakai AC ada 10, 50, 250, 1000. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang DC ya. Gimana cara membaca DC? DC sama seperti AC, teman-teman. Ini kalau kita baca di sini kan nampak nih ada tulisannya DC volt A. Itu kita lihat adalah garis yang di bawah ini, di bawah yang besar ini kan ada bar besar. Jangan kita lihat yang di atas. Yang di atas ini ada jelas ada tandanya ohm. Maka kita lihat yang sebelah bawah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan ini ada angka 2, 10, 50. Kuncinya itu adalah berapa nilai satu baris ini. Nih, dari titik 0 ke titik 2, 10 atau 50 ini ada sebanyak 10 garis. Maka berapa angkanya, nilainya itu adalah kita bagi 2, 10, 50 ini kita bagi 10 garis. Maka rumusnya kalau kita pakai yang skala 50, misalnya ya, nanti ya kita ukur ini pakai skala 50 volt DC. Nah, nanti kita lihat ini dia pakai garis yang bawah ini, maka satu garisnya adalah 50 dibagi 10. Ini ya teman ya, kalau kita pakai skala 50 berarti satu garis ini kita hitung 50 dibagi 10 baris ya, dari sini ke sini itu sama dengan 5 volt, mewakili 5 volt. Jadi nanti kalau seandainya dia ada di mencapai 4 baris, maka tinggal kita kalikan 5 aja. Karena dia di sini nanti jarumnya. Nah, 1, 2, 3, 4 garis ya. Nah, maka 5 volt kali 4 itu hasilnya 20 volt. Nanti kalau dia di sini, enak. Udah pas nih ada angka 2, 10, 50. Dari sini udah pasti dia 50. Karena ada 10 garis tadi kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 5. Coba kita ukur. Coba kita nyalakan ya teman ya. Ini ada sumber DC kita. Ini kita nyalakan dulu. Ini adapter nih. Sebelumnya kita connect dulu ya. Kita samakan nanti. Nah, lihat. Teman-teman bisa lihat ya. Ini pembacaannya. Ini supply kita sekarang 6 volt. Kita pakai skala 50. Kita pakai skala 50 ya. 50 berarti kita baca yang pakai ini 50. Satu barisnya berapa? Oh, nih kita pakai 50 berarti angka yang tengah nih ya. Angka 10. Ya, berarti satu garisnya adalah dari 0 sampai ke 2 ini tadi itu adalah 10 garis. 10 garis dibagi 10 berarti satu garisnya ini mewakili 1 volt. Ini teman ya. 10 baris ini ada ya, dari titik 0-nya di sini sampai ke angka ini, karena kita pakai skala 10. Ini ada 10 garis juga, berarti 10 dibagi 10 sama dengan 1. Maka satu garis ini mewakili 1 volt. Nanti dia sampai di mana nanti jarumnya kita kalikan 1. Contoh ini ya teman ya. Lihat kah? Nah. Coba teman-teman lihat itu. Nampak? Nih ya. Kita pakai skala 10.
kita pakai skala yang 50. 50 adalah garis yang tengah. Ini ya, 50 itu angka yang tengah. Maka kita pakaikan ini satu garis, katanya di sini adalah sampai 10 volt katanya pada garis besar yang kedua ini nih. Ini ada garis besar pertama, garis besar kedua 10 ya. 10 dibagi 10 satu sama dengan 1, maka satu garis mewakili 1 volt. Nah, ini terlihat dia berada di nih 0. Ada berapa baris lagi nih? 1 2 3 4 5 6 7. 7 garis kurang sedikit teman-teman ya. Ini 7 garis kurang sedikit. Berarti dia adalah 7 volt kurang sedikit. Nih, kalau kita lihat di digital, dia membaca itu adalah 6,1 volt, 6,2 volt katanya. Ada sedikit perbedaan, tapi tidak masalah ya teman-teman ya. Yang jelas kita baca aja voltase ini pembacaannya adalah sekitar 6,5 volt. Nah, gitulah biar adil ya. Coba kita naikkan voltase inputnya, sumbernya. Kita naikkan yang paling mentok ini berapa teman-teman? Tuh, 17 volt. 17,9 volt nih. Nah, tetap ya kita pakai skala yang 50. Maka kita menghitungnya melihat adalah garis yang 50 nih. Skala 50 juga. Ya. Nah, nih. Satu barisnya tadi udah kita hitung tadi mewakili 1 volt. Nih, dia angkanya di 20 sini. 10 garis besar kedua. Ini setiap garis besar ini jaraknya 5, berarti ini 15 sampai ke sini 20 nih. Berada pada angka 20 kurang sedikit. Berarti ini sekitar 19,5 kalau yang analog membaca. Yang digital membaca itu bergerak. Lihat, yang digital membacanya 17, 18 gitu. Ya, ada selisih sedikit ya teman-teman ya. Nah. Ya, coba kita pindahkan skalanya teman. Ini masih bisa pakai skala yang lain enggak? Kalau kita pakai skala yang 10 nggak bisa nih ya. Ini bakal over deh teman-teman. Skala 10 di sini kebesaran ini. Lewat voltase yang kita ukur itu 17. Jangan mengukur sebuah alat ukur itu kita pakai untuk mengukur yang voltase atau benda yang ukur itu lebih besar daripada dia. Nanti dia bisa rusak teman-teman ya. Atau kalau kita mau turunkan, kita turunkan ini di 10 volt, 9 volt ya. Nanti kita pakai skala yang di bawahnya 10 volt. Nah, nanti jarumnya nih kita pakai yang ini nih. Yang 10 kan skalanya yang atas berarti kan angka 10 di sini. Kita pakai. Nanti angkanya itu di sini naik dia nih. Kita tengok ya, karena dia satu garisnya itu mewakili nih 2. Ada angka yang 10 yang kita pakai ya, yang ini. Yang atas. Kan 10 angkanya di sini nih. Di bagian atas nih 10, 50, 250. Karena kita pakai skala 10 nanti, kita hitung yang atas nih 10. Angka yang pertamanya ada angka pertama ini adalah angka 2. Maka satu garisnya ini adalah 2 dibagi 10. Berarti nilainya satu baris itu adalah 2 dibagi 10 sama dengan 0,2 volt. Satu garisnya mewakili 0,2 volt. Coba ya. Di sana menunjukkan 8,75. Di sini kita pindahkan selektornya ke angka 10. Nah, naik dia teman-teman. Nah, satu garisnya mewakili 0,2 volt ya. Nah, udah jelas aja teman-teman. Sampai di sini 2. Katanya kan? Kan 10 kali 0,2 2. Kemudian 4, 6, 8. Udah 8 volt. Sampai ke sini nih. Garis besar kedua nih 9. 9 kurang sedikit nih teman-teman. Sampai gini 10. 9 nih kurang berapa garis kurangnya nih? Kurang sekitar 1,5 garis atau 1 garis lah, berarti 9 dikurang 0,2 volt itu sekitar 8,8 volt bacaannya. Tuh teman-teman ya. Kalau kita pakai skala yang lebih besar lagi tidak kelihatan ya teman-teman. Nah, dia makin besar kan skalanya, tidak bergerak dia. Ini 250. Karena 250 satu garisnya berarti mewakili tadi sekitar 5 volt. Kalau 250 satu garisnya itu mewakili 5 volt. Ini kita pakai yang bawah nih 50 dibagi 10 5 jadinya kan. Ya dia cuma sampai 2 baris saja bergeraknya. Nih, apalagi kalau kita tinggi kan kawan-kawan. Nggak bergerak sama sekali kelihatan garisnya. Kalau kita pakai skala 1000 yang kita ukur cuma 8 volt ya nggak kelihatan karena jarumnya sedikit aja bergeraknya.
Makanya biar lebih presisi kita kecilkan skalanya biar dia lebih nampak kan. Itu. Jangan kita pakai yang skala 2,5 teman-teman. Lewat nanti garisnya sini, rusak nanti barang kita ini. Ya udah itu aja dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.